Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Di Sumeneb sudah 4 tahun saya tidak pernah baca puisi, ya, kecuali di Jakarta yang hampir tiap bulan gitu loh. Soalnya umur saya sudah mepet 83 tahun. Jadi sebenarnya sudah tidak baca puisi lagi. Tapi karena ini menyangkut 100 tahun Nahdlatul Ulama, dan yang namanya Benjeru itu hanya 6 km ke rumah kelahiran saya. Jadi menolak rasanya tidak etis. Karena itu saya terima. Apalagi yang namanya Benjeru itu dengan pondok tempat saya mondok hanya 1 km. Saya santri Lambi Capi, ya. Jadi akrab dengan Kiai Mansur, Kiai Fadol, Kiai Minhaj. Kalau di Gepora Timur dengan Kiai Subairi, Kiai Hosa, dan beberapa kiai lainnya. Jadi saya datang ke sini hanya nostalgia dan saya merasa muda kembali. Saya mondok itu umur 18 tahun di sini, Bu. 1 kilo dari sini di Lambi Capi. Jadi saya sekarang ini kenapa mau? Saya 83 tahun. Kenapa saya mau? Saya ingin merasa muda kembali. Puisi ini saya bacakan 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, di depan Presiden Pak Jokowi waktu itu. Ingat, awal Februari 2023. Dan saya mau karena puisi ini memang puisi penting, 1 abad NU, ya. Kalau tahun depan kan 101 Nahdlatul Ulama, tapi sekarang ini 100. Karena itu saya mau walaupun tidak diberi honor. Dan di sini namanya Kampung Benjeru. Dan itu Benjeru itu mempunyai nilai pendidikan yang sangat tinggi. Sebab ada puisi pantun dalam bahasa Madura yang bunyinya begini. Ngenom jamu le are ahad, bejang Jumat masjid Benjeru, lamun elmo tero manfaat, kotu hormat amol jeeki guru. Jadi puisi ini memuliakan guru tentang seorang kiai di ujung barat Pulau Madura, yaitu Kiai Syekhona Khalil, yang tahun kemarin dilantik sebagai pahlawan nasional. Saya berusaha betul, bahkan kepada Menteri Sosial Kusipul saya pernah mengatakan santrinya Kiai Hasyim Asy'ari ini 7 orang jadi pahlawan nasional. Kenapa Kiai Hasyim Asy'ari yang santrinya 7 orang menjadi pahlawan nasional kok sulit sekali menjadi pahlawan nasional? Dan alhamdulillah tahun kemarin Kiai Khalil Bangkalan sudah menjadi pahlawan nasional. Dan setahun sebelum itu dari Pamekasan, Bapak Muhammad Tabrani itu dikukuhkan sebagai pahlawan nasional karena yang mengusulkan
bahasa nasional, bahasa persatuan Indonesia itu bahasa Indonesia Pak Tabrani dari Pamekasan. Waktu itu yang mengusulkan jadi bahasa persatuan yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahasa Melayu, tapi Pak Muhammad Tabrani mengatakan tidak. Kita harus bikin bahasa baru, namanya bahasa Indonesia. Akhirnya kita sudah ada beberapa pahlawan nasional dari Bangkalan, dari Sampang 2 orang, dari Pamekasan. Yang belum ada pahlawan nasional dari Sumeneb. Ya. Tapi mungkin memang tidak akan pernah ada kecuali nanti. Ya. Saya bacakan. Hati-hati mendengarkan puisi. Mendengar puisi. Sekali lagi saya katakan mendengar puisi sama dengan main silat dengan 9 bayangan. Jadi kalau tidak hati-hati, tidak teliti mendengar puisi sama dengan bunyinya truk naik di ketinggian. Jadi tidak ada artinya. Puisi 1 abad Nahdlatul Ulama. Bismillah tentang sebuah tongkat yang dikirimkan Syekhuna Khalil lewat Kiai As'ad Syamsul Arifin kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Tongkat yang bukan hanya sebuah tongkat, tapi tongkat yang menyimpan amanah dan makna. Tongkat yang akan menjadi tanda dan tonggak pada zaman bahwa kegelapan yang gulita membutuhkan gerak dan kebangkitan, bahwa umat dan rakyat membutuhkan cahaya yang disuluhkan oleh para ulama. Lalu tongkat Syekhuna Khalil menandai kebangkitan para ulama. Maka pada tahun 1926 berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka memancarlah cahaya ahlu sunnah wal jamaah di bumi Nusantara Indonesia. Kenapa bintang jumlahnya banyak? Yang 9 terang berseri. Kenapa kita ikut ulama? Karena ulama ahli waris Nabi. Anapa bintang jumlana banyak, sesanga terak kakapi. Anapa kaulama noro ulama, marke ulama ahli waris Nabi. Sholat Sholatullah kenapa lintang cacahe akeh sing songo mencorong kabeh. Kenapa kita melu kiai, margo kiai ahli waris Nabi. Anapa bintang jumlana banyak, sesanga terak kakapi. Anapa kaulama ngereng ulama, marke ulama ahli waris Nabi.
Kegelapan di alam penjajahan disingkirkan dengan doa dan ketakwaan. Catatlah dengan tinta madu sari cempaka setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan, Belanda datang lagi untuk menjajah dan mengkocar-kacirkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, tongkat Syekhuna Khalil menjelma fatwa resolusi jihad bahwa angkat senjata mengusir penjajah adalah wajib hukumnya. Dan siapa yang gugur dalam perang melawan Belanda, si angkara murka adalah syahid di jalan Allah. Maka ketika Belanda menyerang Surabaya, kaum santri, tentara, para buruh, tukang beca, para petani, semua menyerbu ke jalan-jalan raya untuk mengusir penjajah dengan keberanian yang sempurna. Surabaya banjir darah, Surabaya menjadi lautan api. Dengan fatwa resolusi jihad, peluru musuh menjadi kecil, mitraliur menjadi kecil, tank-tank dan bom musuh menjadi kecil, bahkan maut pun dianggap kecil. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Itulah hari sakti 10 November, hari pahlawan. Pagi ini kita akan menyambut 100 tahun Nahdlatul Ulama. Kita sujudkan ke bumi, kita kenang jasa Syekhuna Khalil, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan semua pahlawan yang berjasa kepada tanah air dan bangsa. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur busuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Selesai. Akhirnya BMT NU Jawa Timur, cintaku, Gapura, sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Untuk yang muda-muda, saya ucapkan pohon durian berbuah kedondong. Sekian dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.